Are you ready? Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat semua kan? Kita kembali beribadah secara online karena adanya pandemi ini. Marilah sebelum kita beribadah, marilah kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, Engkau telah mempertemukan kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah, semoga lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Coba berkatilah mulai dari firman kami ya Tuhan, semoga masuk dan kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya amin. Kita bersaudara.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada ibadah pemuda hari ini terambil dari Mazmur pasal ke-90 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca serta kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami pemuda-pemudi GKJW Jemaat Lumajang, kami melaksanakan ibadah pemuda. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam Alkitab. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengetahui ataupun juga kami bisa merasakan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, tutup bungkus kami, curahkan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah pemuda kali ini terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman pemuda, pemudi GKJW Jemaat Lumajang, sebagai seorang pemuda atau biasa disebut dengan anak muda zaman now gitu ya, atau misalnya anak muda milenial, seringkali kita itu dinilai dengan sebuah istilahnya semacam penghakiman begitu, bahwa anak muda zaman sekarang seringkali dipandang orang duwe unggah-ungguh, seringkali dipandang sakarepe dhewe atau apalah gitu, yang pokoknya seringkali dipandang yang tidak seperti dulu. Istilahnya sopan santunnya tidak ada, atau sopan santunnya sudah tidak seperti dulu. Artinya dari penilaian-penilaian itu memberikan kita sebuah fakta bahwa stereotip di antara, maksud saya stereotip kepada orang-orang pemuda itu sering kali atau masih banyak kita temui. Biasanya stereotip itu muncul ketika orang melihat sudut pandang tentang orang lain melalui sudut pandangnya dia, subjektivitas. Apakah itu sesuatu yang buruk? Tidak. Tetapi sekali lagi bahwa itu memang adalah fakta yang ada, itu adalah sebuah realitas yang ada di sekitar kita, bahwa terkadang memang orang muda seringkali dipandang orang duwe sopan santun, gayahe iku istilahnya wis menggok teko adate, tidak sesuai dengan adat dan tradisi. Nah, apalagi zaman sekarang yang namanya media sosial itu banyak sekali macamnya, mulai dari Facebook, mulai dari WA, Instagram, Pet, Twitter, Telegram, dan seterusnya, itu yang kemudian seringkali dengan adanya medsos itu dengan tujuan yang mendekatkan yang jauh, tetapi pada saat ini medsos tersebut jika tidak kita sadari begitu, itu akan membuat kita jauh dari yang dekat, atau akan membuat kita menjauh dari
orang-orang di sekitar kita. Bayangkan saja sekarang orang duduk bersama, berkumpul, tetapi yang dilihat handphone. Mereka lebih bermain medsos. Artinya apa? Bahwa perubahan zaman sekarang itu sudah jelas sekali berbeda. Sekarang semuanya serba cepat. Dan kita orang-orang muda itu memang mudah beradaptasi, tetapi berbeda dengan orang-orang yang mungkin sudah jauh lebih tua daripada kita. Artinya banyak tradisi yang berbeda lah. Sehingga dari perbedaan tradisi lah kemudian memunculkan stereotip. Memang stereotip adalah bukan hal yang baik. Tapi perlu disadari, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa itu adalah realitas, bahwa itu adalah fakta yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana kemudian kita mengatasi realitas ini? Bagaimana kemudian kita harus bisa mengatasi stereotip-stereotip ini? Bagaimana kemudian dengan fakta yang ada, kita sebagai seorang muda bisa menunjukkan bahwa sekalipun sekarang ini orang semakin individualis, sekalipun sekarang ini semua serba instan, tetapi kita sebagai orang muda, kita punya prinsip. Gimana? Jika kita melihat pada bacaan kita, teman-teman, itu adalah sebuah doa dari Musa yang ditujukan kepada Allah. Memang satu doa ini terangkum dalam satu perikop, tapi sengaja saya potong hanya pada ayat 1 sampai ayat 6, karena menurut saya itu adalah sebuah pendahuluan, artinya sebuah pengakuan dari Musa. Pada ayat keempat misalnya Musa mengakui bahwa 1000 tahun yang hidup di yang kita kalau 1000 tahun menurut kita, begitu maksud saya. Nah, itu sama seperti 1 hari menurut Tuhan. Artinya kita bukan tidak bermain matematika, tidak. Tetapi ini menunjukkan sebuah realitas bahwa inilah yang kemudian kita rasakan sebagai segala sesuatunya itu serba cepat. Perubahan zaman itu serba cepat. Lalu bagaimana kita mengatasi perubahan zaman yang serba cepat ini? Sekali lagi, kita harus punya prinsip terlebih dahulu. Lalu bagaimana prinsip kita? Atau misalnya kalau kita terlalu biasanya kalau orang yang senang dengan apa-apa dikaitkan Alkitab, pastinya dikatakan wah kolot, wah wis gak zamane, ketinggalan zaman. Nah, seringkali begitu. Tapi bagaimana kita orang Kristen, masa kita mau lepas dari Alkitab? Kan ya tidak. Nah. Lalu tantangannya sekarang adalah bagaimana kita anak muda Kristen zaman sekarang tetap bisa menghidupi Alkitab, tetap bisa kita beradaptasi dengan konteks kita, situasi kita sekarang. Artinya, sekali lagi, prinsip kita adalah orang Kristen. Bahwa prinsip kita, minimal kita punya prinsip. Lalu apa prinsipnya itu? Prinsipnya adalah bahwa kita mendahulukan firman Tuhan. Ya, prinsip dengan mendahulukan firman Tuhan, itu memang bukan prinsip yang baru, tetapi juga sekaligus bukan prinsip yang ketinggalan zaman. Artinya, ketika kita belajar dari bacaan kita pada hari ini, paling tidak salah satu prinsipnya yang bisa kita wujudkan adalah kita berani mengakui kebenaran, sekaligus kita berani mengakui kesalahan. Nah, misalnya seringkali kita dikatakan orang duwe sopan santun dan seterusnya. Tidak apa-apa, kita akui saja kalau toh memang kita mungkin bukan kurang sopan, tetapi berbeda tradisi. Tidak apa-apa kita akui, tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, itulah yang kemudian harus kita pegang, bahwa prinsip kita adalah mendahulukan firman Tuhan, bahwa prinsip kita adalah harus tetap sadar begitu bahwa memang ada perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kemudian kita malas berpelayanan, membuat kita malas untuk pergi ke gereja. Jadi teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa, bahwa semuanya yang ada pada kita itu dari Tuhan, dan tidak ada yang instan, serta setialah kepada proses, karena di dalam proses kehidupan kita lah Tuhan menyatakan dirinya.
Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Firman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Firman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada kami hari ini Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi pimpinan hidup di kehidupan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya gereja kami akan berkembang pesat Tuhan, dan banyak yang mengikuti Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang kini telah menghadapi penyakit atau virus COVID, yang kiranya penyakit ini nanti penyakit COVID ini nanti akan hilang, dan kami akan mulai menjalani kehidupan kami dengan normal lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk para teman-teman kami Tuhan, pemuda-pemudi Tuhan, kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan dan juga rencana-rencana yang baik untuk kedepannya Tuhan, dan juga rezeki yang melimpah. Dengan ini, mari kita menaikkan doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah Engkau membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada hari ini akan selesai. Mari kita kembali beraktivitas, kita kembali ke kehidupan kita. Tetap ingat, selalu utamakan firman Tuhan sebagai prinsip kita. Sekaligus juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa membawa hand sanitizer ke setiap kita keluar dari rumah. Dan untuk itu mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas berkat Tuhan dalam ibadah ini, penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, sekaligus renungan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, pemuda-pemudi GKJW Jemaat Lumajang. Berkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta anugerah dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
tebusanku.